Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi matematika dan statistika untuk terkait integral vektor. Jadi integral itu masih kita pakai sampai dengan sekarang dan itu akan selalu berlanjut di perhitungan-perhitungan teknik lainnya. Jadi bentuk integral itu merupakan bentuk eksponen yang kita akan menjumlahkan beberapa partisi menjadi satu untuk memperingkas di mana sebuah luas ataupun sebuah volume mungkin juga lebaran dari suatu benda yang sangat gede yang memiliki interval untuk di apa ya kayak dihitung gitu dengan menggunakan teknik integral itu menjadi lebih ringkas dan cepat. Nah, langsung saja karena ini bentuknya video, saya akan langsung menjelaskan. Yang pertama ada integral garis. Tentu teman-teman udah paham ya terkait integral yang kemarin itu integral itu kita mengintegralkan bentuk misalkan ada fungsi x kuadrat itu menjadi sepertiga x pangkat 3 kayak gitu. Nah, kalau di bentuk integral garis ini kita bicara terkait tentang koordinatnya dulu. Yang pertama di sini ada objek bergerak dari bidang A ke bidang B dengan lintasannya yang tidak konstan. Kalian bisa melihat bentuk yang berwarna orange itu kan bentuknya oval atau bentuknya itu kayak ya lengkungan gitu ya, nggak lurus gitu, parabola. Jika di tengah lintasan tersebut berubah arah vektor gayanya, tepat di titik L itu ya lintasan yang L-nya itu dia ada perubahan yang awalnya turun ke bawah menjadi ke atas. Berarti di situ pasti ada sebuah gaya tambahan yang berupa entah itu pantulan mungkin juga gaya dari suatu benda objek lainnya yang memberikan gaya. Contoh ada dorongan kayak gitu. Nah, dari situ dari A ke sampai titik perbelokannya itu ada kita sebut sebagai delta R1. Kemudian dari titik link apa bengkokannya itu tadi dari titik L itu ke titik B itu ada delta R2. Jadi di tengah lintasan tersebut ada sebuah titik yang dia itu merupakan titik arah beloknya. Saya lanjutkan. Nah, kemudian dengan menggunakan persamaan perpindahan usaha, teman-teman udah tahu kan kalau di fisika itu ada yang dinamakan W, kita sebut sebagai usaha. Nah, di sini juga sama. W sama dengan usaha juga. Nah, kita akan menghitung perpindahannya dengan cara kita menjumlahkan semua sigma. Sigma I-nya dari FI, yaitu garis fungsi vektornya dikalikan dengan delta R-nya. Delta R-nya tentu juga delta R ke I. Maka persamaan tersebut dapat kita bentuk dalam bentuk integral. Jadi W, karena ini penjumlahan yang berulang-ulang, I-nya itu bisa dimulai dari 1 sampai berapa gitu, maka kita bisa menggunakan integral AB. Jadi titik rendahnya A, titik tertingginya B, dikalikan dengan F, garis fungsi vektornya dikalikan dengan DR, atau perubahan arah vektornya tadi. Nah, bentuknya menjadi W sama dengan integral dari A ke B dikalikan dengan F dr. Nah, tentu hal ini selanjutnya bisa kita ringkas. Nah, persamaan garis pada suatu vektor fungsi AT di sepanjang lintasan A ke B, maka nilai dari T itu pasti berada di antara titik A, yaitu titik terendahnya, sampai ke titik yang tertinggi, yaitu titik B-nya. Nah, integral dari A ke B tadi bisa kita ringkas menjadi A ke C. Dan F itu bisa mewakili A besar di R. Tapi esensinya masih tetap aja. Pakai yang ini tadi juga boleh, FDR, kita pakai A, DR juga boleh. Nah, jadi persamaan rumus umumnya untuk integral A ke B dari A kalikan dr itu sama dengan integral AB ada A1i ditambah A2j ditambahkan dengan A3k dikalikan dengan I dx ditambah J dy ditambahkan dengan K dz. Nah, ini tentu jika fungsinya itu ada 3. Kalau fungsinya ada 2 ya tinggal A1i dan A2j. Kayak gitu. Kita tinggal mengaplikatifkan aja. Kalau fungsinya itu variabelnya ada 5 ya I, J, K, L, M gitu boleh. Nah, untuk perkaliannya ini adalah perkalian seperti perkalian parsial. Maka dia yang memiliki variabel belakang yang sama itu bisa dikalikan. Contoh yang ini A1i itu dikalikan dengan I dx. Karena I sama-sama memiliki I, jadinya A1 dx. A2j dikalikan dengan J dy. Karena ini sama-sama memiliki J, berarti A2 sama dy bisa jadi satu di sini. A3 juga sama, A3k dikalikan dengan K dz. Jadi A3 dz. Nah, biasanya kalau bentuknya kayak gini tuh teman-teman lebih enak kalau mengerjakan soal atau contoh. Nih, saya punya contoh terkait hal ini.
Contohnya, hitung usaha yang dihasilkan sebuah objek yang bergerak dengan vektor f. Ini variabelnya ada 2, y1 plus x kuadrat dikalikan dengan j sepanjang kurva x sama dengan 2t, dengan y sama dengan t kuadrat min 1, dan t-nya kita mulai dari 0 sampai dengan 2. Gimana menghitungnya usaha yang dihasilkan objek tersebut? Kita pakai integral f dr. Nah, integral f dr tadi kan bisa kita rubah menjadi integral a ke b. A ke b-nya itu kan berarti titik terendah ke titik tertinggi, yaitu 0 ke 2. Jadi saya tulis saja dulu integral c yi plus x kuadrat j. Ini merupakan bentuk dari fungsi yang akan kita hitung dikalikan dengan dr-nya. Dr-nya ya kita ngikuti aja dxi dan dyj karena ini memiliki nilai yang sama, variabel i-nya ya, indeksnya ya. Nah, setelah itu integral c kita rubah menjadi kayak tadi. Karena c mewakili AB, maka di sini integral 2 sampai 0. Nah, yi dikalikan dxi, berarti kan sama-sama i-nya hilang, tinggal dxy gitu ya, atau y dx. Boleh aja ditukar bolak-balik. Bentuknya jadi y dx. Ditambahkan dengan j memiliki variabel j sama, berarti x kuadrat dy. Nah, jadinya kan ini sekarang. Integral 0 sampai 2 y dx plus x kuadrat dy. Nah, setelah itu kita masukkan yang diketahui. Kita tahu y itu di sini t kuadrat min 1. Ya udah kita tulis di sini t kuadrat min 1 dikalikan dengan dx. Loh, saya punya x Pak di sini, Pak. Kurva x sama dengan 2t. Ya udah tulis saja 2t. Berarti d 2t gitu ya. D 2t atau 2dt gitu, boleh dibolak-balik sama aja. Ditambahkan dengan x kuadrat. X-nya kan 2t. Berarti kan dikuadratin 2t kuadrat. D-nya berapa D-nya? DJ. Nah, sekarang D-nya tadi kan sama kayak yang tadi. DT dikalikan, sorry, DT kuadrat dikalikan dengan 2T DT gitu kan. Nah, habis itu kan 2T-nya ini adalah turunan dari si Y ini kan. DJ berarti turunan dari si Y. Turunan dari T kuadrat min 1 ya 2T, 2T. Tinggal tulis 2T. Diturunkan terhadap T. Makanya belakang tetap ditulis DT sama kayak yang ini tadi. Sama dengan integral 0 sampai 2. Tinggal dikalikan aja 2 kali T kuadrat dikurangi 2. Ditambahkan dengan 2T pangkat 2. Itu berapa ya? Dikalikan 2. 4. 4 kali 2, 8. 8. T kuadrat kalikan T, jadi T pangkat 3, dt-nya tinggal di luar. Nah, setelah itu kita integralkan. Integral dari 0, 2, 0 sampai 2 T kuadrat min 2 plus 8 T pangkat 3 dt, itu kan berarti 2T ini kan kalau diintegralkan kan sama dengan sepertiga kali 2 kali T pangkat 3 atau 2 per 3 T pangkat 3, betul ya? Ini kan 2 kalau diintegralkan tinggal tambah T. 8 T pangkat 3 kalau kita integralkan dia jadi berapa? 8 T dikalikan dibagi dengan 4 ya itu harusnya. Ini ada yang beda ini ya. Ini kan 8T pangkat 3, berarti 8T pangkat 3 itu kan berarti T-nya pangkat 4. Berarti kan 1 per 4 dikali 8 T pangkat 4. Ini saya tulis saja di bawahnya ya. Ini nggak bisa karena lagi ngerecord nggak bisa ditambah ya. Nah, ini teman-teman dihitung sendiri ya. Ini kalau yang ini kan T-nya pangkat 2, berarti kan tambah 1. Berarti kan 1 per 3 dikalikan 2, 2 per 3 T pangkat 3. Dikurangi 2T. 2 kalikan T, tetap betul ya, tetap ya. Ditambahkan 8T pangkat 3. Ini kan kalau diintegralin kan T-nya pangkat 4. 4 dikalikan dengan 1 per 4. 1 per 4 dikalikan 8 menjadi 2T pangkat 4. Harusnya kayak gitu ya. Sama dengan tinggal dikasih 0 sampai 2. Nah, semua T ini kita ganti dengan 2, 2, 2, 2, 2 dikurangi dengan 0. Hasilnya nanti satuan panjang. Kayak gitu. Saya harap ini bisa dipahami. Saya lanjutkan, ada integral permukaan. Flux atau massa yang mengalir persatuan waktu terhadap bidang dua sisi melalui permukaan S dapat dibentuk persamaan A di mana indeksnya X, Y, dan Z. Kita bilang ini adalah 3 titik koordinat ya. Dalam hal ini, flux atau massa yang mengalir pada persatuan waktu yang melewati bidang S dapat dihitung dengan memproyeksikannya dengan mengintegralkannya 2 kali. Jadi double integral S A N ds, di mana n-nya itu adalah banyaknya nanti berapa, a-nya itu sama kayak tadi sama seperti f-nya, ds-nya di sini adalah turunan dari si s itu tadi yang melalui permukaan. Jadi hanya permukaannya aja. Nah, yang pertama di sini, jika S memiliki proyeksi pada bidang XY, maka persamaan integralnya adalah
double integral S AN ds sama dengan double integral S AN dx dikalikan dy dibagi dengan n kali k. Itu jika melewati xy. Nah, jika S memiliki proyeksi pada bidang xy, maka persamaan integralnya adalah double integral AN ds double integral AN dx dan dy, di mana n-nya jadi n dikalikan dengan j. Ini hanya dibolak-balik aja. Jika S memiliki proyeksi pada bidang xy, maka persamaan integralnya ini xy, ini xy, yo, ini xz, saya tipu ya ini. xz, ini y, ini yz. Nah, gini ya harusnya. Maka persamaannya tinggal kita ginikan aja. Yang pertama xy, dia tinggal dx dikalikan dy dibagi dengan nk. Kalau xz yaitu xz dibagi dengan n dikalikan dengan j, di mana kita tahu kalau ijk itu mewakili dengan xyz. Nah, ini kan xz, yz tuh, x-nya kan nggak ada, berarti pembaginya itu n dikalikan dengan i, gitu ya. Ini kan xz, yang nggak ada y-nya, y itu mewakili j, ya kan, ijk, berarti j itu sama dengan y. Maka pembaginya itu tinggal n dikalikan dengan j. Contohnya, hitunglah integral S ANDS di mana A adalah 18ZI dikurangi 12J ditambah 3YK dan S adalah bagian dari bidang 2X ditambah 3Y ditambah 6Z sama dengan 12 yang terletak pada oktan pertama dan N adalah normal satuan pada S. Nah, jadi dia pada kuadran pertama ya. Nah, suatu normalan untuk S adalah ini. Jadi jumlahan dari 2X tambah 3Y ditambahkan dengan 6Z dikurangi 12. Ini kita tahu dari ini. Jadi bentuk 2X tambah 3Y tambah 6Z. Ini 12 ini kita jadikan bentuk S ini menjadi sama dengan 0. Artinya 12 ini pindah ke ruas kiri. Ini ya. Ini harus sama dengan 2I ditambah 3J ditambah dengan 6K. Nah, 2I tambah 3J ditambah 6K itu merupakan ini. Jadi nilai X ini kita ganti dengan IJK. IJK. 12-nya kita nggak kita kita hiraukan aja. Artinya di situ nilai ini harus sama dengan nilai ini, gitu ya. Sehingga kita yang pertama harus menghitung nilai n-nya. N yang pertama yaitu sama dengan 2i ditambah 3j ditambah 6k dibagi dengan 2 pangkat 3 ya, ditambahkan 3 pangkat 2 ditambahkan dengan 6 pangkat 2. Nah, ini tinggal dibagi dengan ini 2 pangkat 2 ya harusnya. Semuanya yang nilai atasnya ini kita pangkatkan 2, jadi 2, 3, dan 6 itu kita pangkatkan 2 sama semuanya. Berarti ini 2 pangkat 2, 4, 4 tambah 3 pangkat 2, 9, 9 tambah 3, 6, 49, 49 kalau di akar sama dengan 7. Jadi sama dengan 2i ditambah 3j ditambah 6k dibagi dengan 7. Maka A dikalikan dengan N sama dengan 18, ZI dikurangi 12J ditambah 3YK ini dikalikan dengan ini 2I plus 3J plus 6K dibagi dengan 7, yang ini tadi. Nah, ini kan tinggal dikalikan aja biasa. 36Z, Z yang memiliki Z tinggal dikalikan ya. Sorry, yang ada I-nya tinggal dikalikan. I sama I dikalikan jadi 36Z, J sama J dikalikan jadi 36. Ini harusnya ada oh sorry, ini hanya J ya. Ini hanya J aja berarti dia memang hilang, nggak ada apa-apanya. Kemudian 3YK berarti ini tinggal Y-nya aja. 3 kalikan 6, 18Y. Nah, sampai sini betul. Habis itu sama dengan 36. Nah, Z kita itu kan udah kita dapatkan tadi. Z kita itu sama dengan 12 min 2X min 2X dikurangi 3Y dibagi dengan 6. Caranya, kita kan punya persamaan ini tadi, punya persamaannya sama-sama ini. Berarti kan Z, ini kan kita bicara Z. Z itu kan berarti kita bisa ambil dari sini. 6Z itu sama dengan 12 dikurangi 2X dikurangi 3Y. Dimana kalau Z-nya aja berarti kan tinggal membaginya aja seperti itu. Jadi keseluruhan dibagi dengan 6. Dikurangi 36 ditambahkan dengan 18Y. Atau sama dengan kalau ini kita hitung seperti biasa hasilnya adalah 36 dikurangi dengan 12X per
7. Coba ini nanti dihitung biasa ya. 36 kali 12 dikurangi 36 kalikan min 2x, 36 dikurangi min 3y dibagi dengan 6 dikurangi 36 tambah 18y. Nanti ketemunya 36 min 12x per 7. Selanjutnya, setelah itu kita hitung double integralnya. Karena ini tadi kita bicara dengan Z, maka di sini ya kita pakai dx dan dy. Nah, ANDS-nya berarti double integral R A dikalikan N dx kali dy dibagi dengan dk-nya. Setelah itu, integral R sama dengan 36 min 12 X per 7. Itu kan dapatnya dari ini tadi, 36 min 12 X per 7 dikalikan dengan dx per dy dibagi dengan dk. Sama dengan double integral R-nya 36 min 12 X per 7 dikalikan dengan dx dikalikan dy. Kalau kita lihat tadi, dx sama dy itu dikalikan dengan mutlak dari n kalikan dengan k. Atau di sini saya pakai pembaginya si dk-nya tadi, yaitu 6 dibagi dengan 7. Nah, 6 per 7 itu saya ambil dari, karena ini kita pakai K, berarti kita ambil aja nilai yang memiliki K. Dari sini kita tahu nilai yang memiliki K itu 6K atau 6K, berarti kita ambil si K itu 6 dibagi dengan 7-nya itu. Jadi saya bagi ini dengan 6 per 7. Sama dengan integral X mulai dari 0 sampai 6, ya kan? Dan Y dimulai dari 0 sampai 12 min 2X dibagi dengan 3 dari 6 min 2x dx dikalikan dy. Nah, penentuan dari integral ini x sama dengan 0 sampai 6 itu kita ambil dari sini. Jadi ini kita sangat harus teliti ya. Itu kita ambil dari sini. Karena kita memakai x, maka nilai y dan z kita aplikasikan dulu. X sama dengan harus 12. Berarti kalau 2x sama dengan 12 berarti x-nya sama dengan 6. Berarti 12 dibagi 2. Berarti di sini 0 sampai 6. Sekarang kalau y-nya itu kan karena ini yang belakang itu dx dan dy ini jadi 1, jadi parsialnya si x itu ikut. Makanya si 0 y-nya itu dimulai dari 0 bukan ke 4 tapi 12 min 2x pangkat 3. Karena itu parsialnya ikut, di sini nilainya 3y. Sorry, ini 3y ini kan sama dengan 12. X-nya ini kan ikut, berarti ditarik ke kanan. Jadinya 12 min 2x dibagi dengan 3 ini turun ke bawah. Jadi y sama dengan 12 min 2 dibagi dengan 2x dibagi dengan 3. Jadilah balik ini. Nah, sementara 6 min 2x itu adalah perkalian dari ini. 36 min 12x dibagi dengan 7 itu sama dengan dx kali dy dibagi dengan 6 per 7. 6 per 7 ini kan kalau pembagi ini bisa dibalik jadi 7 per 6. Bisa mencoret kiri dan kanan. Jadi 36 min 12x dibagi dengan 6. Akhirnya 36 bagi 6 jadi 6, 12 bagi 6 jadi 2x. Baliklah ke sini. Setelah itu kita hitung integralnya. Kita integralkan terhadap y. 6 kita integralkan terhadap y ya 6y. 2x kita integralkan terhadap y ya 2xy. Karena 2x ini nggak memiliki nilai si y-nya. Tinggal ditambahkan y belakangnya. Maka dari itu bentuk integralnya titiknya dari 0 sampai dengan 12 min 2x bagi dengan 3. Kita masukin satu-satu. Y-nya kita masukin di sini jadi 6 kali 12 min 2x per 3 dikurangi 2x dikalikan dengan y 12 min 2x dibagi dengan 3. Kalau ini kita kalikan ya ini tinggal gini aja atau gini aja 6 kali 6 sama 3 dicoret jadi 3. 3 kali 16 2 dibagi 3 6 dibagi 3 sama dengan 2 2 kali 12 24 kemudian dikalikan dengan 2x ini jadi 4x dikurangi dengan 2x dikurangi lagi ini karena bentuknya pengurangan ya min 2x min 24x ya kemudian ditambahkan dengan 4x dibagi dengan 3 x-nya ada 4 min 2x sama min 2x ini kan plus 4x pangkat 3 12 sama yang ini tadi menjadinya min 12x kalau kita jumlahin jadi keseluruhannya digabung jadi 1. Nah, setelah itu nilai ini kita integralkan lagi terhadap X. Karena 24 ini nggak ada variabelnya, kalau diintegralkan tinggal dikasih X belakangnya. 12X kalau kita integralkan kan setengah X pangkat 2 dikalikan dengan 12 atau 6X pangkat 2. Ditambahkan dengan 4X kuadrat dibagi dengan 3. Atau X kuadrat kan kalau kita kuadratin kan sepertiga X pangkat 3. Gitu kan. Berarti 4X 3 kali 3, 9X pangkat. Ini harusnya pangkat 3 ya, atasnya bukan 2. Habis itu tinggal kita masukin aja nilainya 0 sampai 6, ketemunya 24 satuan luas.
coba koreksi nanti misalkan ada kesalahan. Jadi penyampaian ini sebagai pengantar, besok saya menjelaskannya secara tulis. Jadi teman-teman seenggaknya bisa tahu dulu asal usulnya dari mana, gitu ya. Jadi besok ketika saya menjelaskan dengan menggunakan pensil atau bolpen di lembar kertas, saya record lagi. Saya harap teman-teman sudah bisa memahami semuanya. Semuanya. Ini perhitungannya nggak perlu ya ini. Ya, sekian presentasi dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup atau didiskusikan dengan teman-teman lainnya. Jangan lupa untuk mengisikan daftar hadir karena saya nggak bisa mengontrol juga siapa yang melihat materi saya pada minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.